Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Kamis 20 Oktober 2022, Pekan Biasa ke-29, Ofisi Pekan Pertama Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Ajakan memuji Allah. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah Gembala kita, kita kawanan-Nya. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Hari ini dengarkanlah suara-Nya. Jangan berdekar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 40 tahun aku muak akan mereka itu. Maka aku berkata, umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.
Marilah kita menyembah Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Madah. Kristus penebus ilahi, bersabdalah pada kami, singkirkanlah kejahatan, supaya iman bertahan. Jangan kami memikirkan dugaan yang bukan-bukan tentang sesama saudara, hingga keruh suasana. Semoga kami berusaha membina kasih setia, agar dalam segalanya kerukunan tetap nyata. Terpujilah Kristus Raja dan Bapa Maha Kuasa, serta Roh Penghibur suci, sumber kasih yang sejati. Amin. Pendarasan Mazmur. Tuhanlah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Mazmur 17. Ucapan syukur. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Kedaulatan Allah sempurna, dan pemerintahan Tuhan tahan uji. Dialah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Sebab siapakah Allah selain Tuhan? Siapakah pelindung selain Allah kita? Dialah Allah yang memperkuat aku. Dialah pemurah, sempurnalah kedaulatannya. Ia membuat aku berlari secepat rusa, dan menempatkan daku di gunung yang aman. Ia melatih tanganku untuk bertempur, dan menganugerahkan busur yang sakti kepada lenganku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhanlah pelindung bagi setiap orang yang berharap padanya. Ya Tuhan, Engkau menopang aku dengan tangan yang kuat. Ya Tuhan, Engkau memberi aku perisai yang menyelamatkan, menopang aku dengan tangan yang kuat, dan menjadikan daku ulung berkat kemenangan-Mu. Engkau mempercepat langkahku,
dengan kakiku tak pernah goyah. Ku kejar musuhku dan ku tangkap mereka. Aku pantang mundur sampai mereka binasa. Ku rebahkan mereka hingga tak mungkin bangun. Mereka berkelimpangan di bawah kakiku. Engkau memperkuat aku untuk bertempur. Engkau menundukkan para penyerangku. Engkau memaksa musuhku lari tunggang langgang. Segala lawanku ku tumpas habis-habis. Mereka mengadu tetapi tiada penolong. Mereka berteriak kepada Tuhan tetapi tiada jawaban. Ku tumbuk mereka menjadi seperti debu. Ku injak-injak mereka bagaikan lumpur. Engkau membebaskan aku dari rakyat yang mengamuk, mengebalkan daku terhadap racun bangsa kafir. Bangsa asing tunduk kepadaku. Mereka taat begitu mendengar perintahku. Mereka tersungkur mengaku kalah. Mereka pucat bagaikan maya. Hatinya beku dilumpuhkan ketakutan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, Engkau menopang aku dengan tangan yang kuat. Hiduplah Tuhan, mulialah Allah penyelamatku. Hiduplah Tuhan, terpujilah pelindungku. Mulialah Allah penyelamatku. Sebab Ia merebut kemenangan bagiku dan menaklukkan para bangsa kepadaku. Ia menyelamatkan daku dari serangan musuh dan membebaskan daku dari segala lawanku. Maka aku hendak memuliakan Dikau di antara para bangsa dan bermazmur bagi nama-Mu, ya Tuhan. Engkau memasukkan raja-Mu dengan kemenangan. Engkau menyatakan kasih setia-Mu kepada Daud yang Kau urapi.
dan kepada keturunannya untuk selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Hiduplah Tuhan, mulialah Allah penyelamatku. Bacaan dari kitab Sirak bab 38 ayat 24 sampai bab 39 ayat 11. Kebijaksanaan ahli kitab diperolehnya dalam waktu senggang, dan hanya orang yang urusannya sedikit sajalah dapat menjadi bijaksana. Bagaimana gerangan dapat menjadi bijaksana orang yang memegang batang bajak dan yang membanggakan tangkai penghalaunya, atau orang yang menggiring sapi dan sibuk dengan pekerjaannya, yang hanya omong tentang anak kerbau. Hatinya tertuju pada membuat alur-alur, dan ketelitiannya terarah pada makanan anak-anak sapi. Demikian pun halnya dengan semua tukang dan mandur yang sibuk siang dan malam, orang yang mengukir cincin meterai dan bertekun dalam membuat macam-macam coraknya, orang yang memberikan perhatiannya untuk meniru seni lukis dan dengan teliti mau menyelesaikan pekerjaannya. Demikian pula halnya pandai besi yang duduk di dekat paron dan memperhatikan besi mentah jadi apa. Bahang api menghanguskan dagingnya, dan ia bergiat-giat dalam panas dapur api. Telinganya ditulikan gemertuk martil, dan matanya tertuju kepada acuannya. Perhatiannya terarah kepada penyelesaian buatannya, dan dengan teliti menyelesaikan perhiasannya. Begitu pula penjunan yang duduk bekerja, dan dengan kakinya menjalankan pelarikan. Selalu ia berpikir kepada pekerjaannya, dan segenap kegiatannya tertuju kepada jumlah besar. Dengan tangannya ia membentuk tanah liat, dan dengan kakinya menjadikannya lunak. Perhatiannya tertuju kepada rengas yang dikenakannya, dan dengan teliti ia membersihkan dapurnya. Semua orang itu percaya pada tangan mereka, dan masing-masing pandai dalam pekerjaannya sendiri. Tanpa mereka tidak ada kota satupun dapat dibangun, dan orang pun tidak dapat berdiam di sana atau hidup. Namun demikian, bagi dewan rakyat tidak dipilihlah mereka, dan dalam jemaah mereka tidak mendapat kedudukan tinggi. Mereka tidak duduk di kursi pengadilan, dan mereka tidak tahu menahu tentang tata hukum. Ajaran dan hukum tidak dapat mereka terangkan, dan tidak mahirlah mereka dalam pepatah. Tetapi mereka mempertahankan susunan dunia semesta, dan doanya terletak dalam melaksanakan pertukangannya. Lainlah orang yang menyerahkan dirinya dan segenap kecerdasannya kepada Taurat dari Yang Maha Tinggi. Kebijaksanaan segala leluhur diselidikinya, dan sibuklah ia dengan nubuat-nubuat.
ajaran orang yang masyhur dipeliharanya, dan segala seluk-beluk Amsal ia selami. Ia menyelidiki arti rahasia dari pepatah, dan teka-teki Amsal disibukkannya. Di kalangan para pembesar ia mengabdi, dan nampak di hadapan para penguasa. Negeri-negeri bangsa asing dijelajahinya, dan baik dan jahat di tengah-tengah manusia diuji olehnya. Pagi-pagi benar ia mengarahkan hatinya kepada Tuhan yang telah membuatnya, dan berdoa kepada Yang Maha Tinggi. Ia membuka mulutnya untuk bersembahyang dan memohon ampun atas dosa-dosanya. Jika Tuhan yang besar menghendakinya, maka terpenuhilah ia dengan roh pengertian. Maka ia sendiri membualkan kata-kata yang bijak dan memuji Tuhan dengan sembahyangnya. Dengan lurus nasihat serta ilmunya disampaikannya, dan dipikirkannya rahasia-rahasia hatinya. Ia memperlihatkan ajaran dari wejangannya serta membanggakan Taurat perjanjian Tuhan. Pengertiannya akan dipuji banyak orang dan tidak pernah akan lenyap. Kenang-kenangan akan dia tidak akan terhapus, melainkan namanya akan hidup turun-temurun. Kebijaksanaannya akan diceritakan berbagai bangsa, sedangkan jemaah mewartakan pujiannya. Jika lama hidupnya, maka lebih dari 1000 nama akan ditinggalkannya, dan jikalau wafat, cukuplah juga baginya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Mengikuti Jejak Kristus, bagian kedua, nasihat-nasihat untuk hidup kebatinan, pasal ke-11. Hal tidak banyak jumlah orang yang mencintai salib Kristus. Sungguh besar kekuatan cinta kasih akan Yesus yang murni, tanpa pamrih, dan tidak campur dengan cinta pada diri sendiri. Tidakkah orang yang selalu menginginkan penghiburan itu boleh disebut pekerja harian? Bukankah orang yang selalu memikirkan nikmat dan keuntungan diri sendiri itu harus dikatakan lebih cinta pada diri sendiri daripada cinta pada Yesus, di mana ada orang bersedia mengabdi Kristus tanpa pamrih? Saudara-saudara terkasih, marilah saat ini kita meluangkan waktu sejenak untuk memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita memohon belas kasihan Tuhan, supaya wabah corona yang saat ini sudah mereda, agar tidak bangkit lagi, tidak muncul lagi varian baru yang berbahaya. Marilah saudara, kita mohonkan juga perdamaian di negara Ukraina, dan juga agar pertikaian antara Rusia dan negara-negara barat segera mereda. Kita berdoa juga untuk mereka yang saat ini masih terbelenggu oleh dosa. Semoga Tuhan berbelas kasihan, melepaskan mereka dari belenggu dosa tersebut, serta menganugerahkan rahmat iman, harapan, dan kasih. Kita doakan juga mereka yang terpuruk secara ekonomi. Semoga Tuhan berbelas kasih memberikan solusi atas setiap kesulitan yang mereka alami. Saudara-saudara, tidak lupa marilah kita doakan kepentingan bagi keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, kami berani memanggil Engkau Bapa. Kuatkanlah semangat kami sebagai putra-Mu, agar kami layak menerima warisan yang telah Kau janjikan. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama. Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.